berencana membuat masakan istimewa kesukaan nenek, sop ikan. Tapi sebelumnya, kami harus turun ke laut dulu. Oh iya teman, ini adalah panggilan kami untuk ibu kandung. Anak-anak di sini biasa memanggil ibu kandung dengan sebutan Ina. Sebagai anak pulau, bersampah dan mencari ikan di laut sudah menjadi keseharian kami. Nah, ini dia tempatnya. Mudah-mudahan banyak ikannya di sini. Saatnya beraksi. Selamat datang di Torosarae, teman. Perairan dangkal Teluk Saleh Sumbawa. Pada musim angin barat seperti sekarang, gelombang laut di sini lebih tenang, cocok untuk berburu ikan-ikan karang. Tapi, kemana ya ikan besar yang kami cari? Kok belum terlihat juga? Gawat nih. Teman, beberapa tahun terakhir ini, kami semakin susah menemukan ikan-ikan besar di sini. Soalnya terumbu karang kami banyak yang rusak akibat penggunaan bom oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, ikan-ikan besarnya malas nih untuk datang ke sini. Pulang, orang datang ke Taro. Maira pulang, Kasura. Dengan berat hati, kami harus pulang dengan tangan kosong. Inaku memang hebat. Gagal mendapatkan ikan tidak membuatnya patah semangat. Ina bilang masih ada bahan lain yang bisa dibikin kue untuk nenek. Oke, Ina. Jago na. Pasti aja. Kalau begitu, aku tidak mau kalah. Aku juga harus semangat seperti Ina. Teman, ini adalah ladang jagung milik kami. Lahan pertanian tak ada hujan ini hanya bisa ditanami setahun sekali, yaitu setiap hari akhir tahun. Dan baru bisa dipanen setelah 3-5 bulan kemudian. Jangan heran kalau di daerah kami ada kebun seperti ini, teman. Karena selain dari hasil laut, masyarakat desaku masih menggantungkan kebutuhan sehari-harinya dari hasil pertanian. Kebetulan, jagung yang kami tanam 2 bulan yang lalu sekarang sudah berbuah. Sebetulnya belum waktunya untuk dipanen, tapi karena untuk bahan kue, Ina bilang kami boleh mengambilnya asalkan tidak banyak. Ake wali mencari. Ina. Mair pulang. Ale ake mau Ina. Ake Ina. Ini curhat re. Ya Mair. Akhirnya bahan untuk membuat kue sudah terkumpul. Sekarang saatnya pulang. Dalam bahasa Bima, kue yang sedang kami buat ini biasa disebut kue ponte. Tapi kalau orang Bugis biasa menyebutnya kue lapak-lapak. Bahannya jagung muda, kelapa parut, dan tentu saja gula pasir supaya rasanya makin ciamik. Daripada penasaran, teman di rumah bisa langsung mencoba sendiri. Karena cara bikinnya gampang banget, jadi pasti bisa deh. Satu butir kelapa biasanya dicampur dengan 8 tongkol jagung muda dan setengah kilogram gula pasir. Kalau teman di rumah tidak suka manis, tinggal kurangi saja gula pasirnya. Yang pasti sesuai keinginan saja. Teman, aku paling suka kue buatan Ina. Dibanding kue yang dijual di kantin sekolah, kue buatan Ina jauh lebih enak. Ina bilang rahasia kelezatannya terletak pada cara pembuatannya yang masih menggunakan alat dan cara yang tradisional.
seperti alat tumbuk dan parutan kelapa ini. Selain itu, bahan pembungkus dari kulit jagung seperti ini semakin menambah cita rasa tradisionalnya. Ikan laki ni tahu sakit ponte pero. Ya ketahu ponte na. Ibu saran ke Ina. Kita Lo pala na coba na jalo. Teman, ini kue setengah jadi yang sudah siap dimasak. Tapi kata Ina, sebelum dikukus harus dipastikan dulu ukuran besar kecilnya bungkusan. Karena ukuran kue yang tidak sama besar mengakibatkan kue tidak bisa matang bersamaan. Jadi, mari periksa lagi. Teman, meskipun bentuk dan cara membuatnya mudah, tapi kue ini punya rasa yang tidak boleh dianggap enteng. Nari-nari lo anda pulang re. Ya, bantuku. Kita bantu dah. Ya, pulang. Curah. Iya. Kontara. Iyo. Bila jam punggolina akaina. Kita setengah jam. Iya ro. Main nih take. Yo. Nari-nari panar pulang. Yahut. Tapi karena dibuat untuk nenek, harus nenek dulu yang cicipi. Baru setelah itu kami. Pulangnya kita buat kaina. Nana mama de nadi di doa kesebabora. Teman, ini nenekku. Dalam bahasa kami, nenek biasa disebut Wai. Syukur apa terima kasih apa yang kerja kau tu tahun hore. Baik nah. Sama baik. Wai sangat suka dengan kue buatan Inaku ini. Wai bilang, kue lapak-lapak ini sangat halus dan empuk, mudah digigit dan nyaman dikunyah. Teman, saat ini usia Wai sudah lebih dari 70 tahun. Tapi rambutnya tetap terlihat hitam dan sehat. Wai bilang rahasianya adalah minyak kelapa. Rajin mencuci dan mengusap rambut dengan minyak kelapa ternyata sangat baik untuk kesehatan rambut kita. Teman, aku tinggal di Desa Sebotok, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kakek nenek kami adalah pendatang dari Sulawesi dan Bima. Tapi meskipun berasal dari tempat yang berbeda, kami tetap hidup berdampingan dan selalu menjaga keharmonisan. Teman, cerita dari Wai membuat kami memutuskan untuk pergi bertualang ke sungai. Di sungai Oi Badai ini, kami biasa mendapat buah kelapa. Jika beruntung, kami tidak perlu repot-repot memanjat pohonnya, tinggal ambil yang hanyut saja. Saat hujan deras, biasanya kelapa yang jatuh di pinggir sungai akan hanyut dan tersangkut di sekitar tempat ini. Awas, hati-hati Ina. Sepertinya Ina sudah tidak sabar ingin segera mencoba resep dari Wai. Rahasia rambut hitam dan sehat. Tunggu sebentar Ina, biar Bolang periksa dulu isi buahnya. Ya, sayang sekali, ternyata buahnya sudah terlalu tua. Kurang cocok untuk dijadikan sampo. Iyo, kandeu takep ya.
Selamat datang di air terjun Sengelok atau biasa disebut air terjun Oibada. Satu-satunya air terjun yang ada di desa Sebotok. Warga desaku banyak datang ke sini untuk menikmati keindahannya. Selain itu, aliran airnya biasa dimanfaatkan untuk sumber air bersih. Teman, di bawah air terjun inilah biasanya tempat berkumpulnya buah kelapa yang hanyut. Wah, banyak sekali. Tinggal pilih dan ambil yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, supaya mudah membawanya, cukup diambil daging buahnya saja. Kulit dan tempurungnya kita tinggalkan saja. Sayangnya, keindahan air terjun ini belum didukung sarana yang baik. Tidak ada jalan tangga untuk kami lewati. Tapi tak apalah, masih ada batang dan akar kayu yang bisa kami gunakan untuk pegangan. Hati-hati ya kawan, biar pelan asal selamat. Teman, sebelum digunakan untuk mencuci rambut, daging kelapa harus dibakar terlebih dahulu. Tujuannya supaya minyak kelapanya keluar lebih banyak. Asalkan tidak gosong, khasiat minyak kelapanya pasti tidak hilang. Agus, mana kayunya? Biar cepat matang, harus tambah kayu lagi nih. Oh, begitu ya Ina. Biar tahu matang atau belum, harus dicoba dimakan dulu. Sudah siap teman? Mari kita coba ramuan warisan leluhur. Nari-nari, Nari-nari, kocure. Bicara. Sebelum dioles ke rambut dan kulit kepala, kelapa bakar harus dihancurkan dulu. Caranya bisa dengan ditumbuk atau dikunyah langsung. Kalau kami sih dikunyah saja. Asik, biarpun tidak berbusa, tapi minyak dari kelapa ini bisa terasa sampai di kulit kepala. Harus rata ya sobat, supaya pertumbuhan rambut kita juga merata. Kata Wai, minyak kelapa bagus buat rambut karena memiliki kesamaan dengan minyak alami yang dikeluarkan oleh kulit. Manfaatnya melindungi batang rambut dari kerusakan. Kepalaku bersih, badan pun rasanya jadi makin segar. Kalau begitu, aku akan rajin mencuci rambut dengan cara seperti ini, supaya rambut dan kulit kepalaku selalu terjaga kebersihan dan kesehatannya. Aku baru tahu. Ya karena tahu. Tahu nggak sih? Hanya di Trans